sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 30 Juli 2022 bersama Pastor Andreas Rumayer dari Filipina. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk Anda semua. Hari ini kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Andreas Rumayer, yang hari ini langsung dari tempat di mana saya berada, dari Manila, Filipina. Mari saya undang kita semua untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan di awal hari baru ini. Kita hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Mari kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, harus dikatakan bahwa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu adalah perasaan yang umum dialami oleh setiap manusia. Saya sangka dan saya percaya saudara, tapi juga saya juga sering mengalami hal itu. Ketakutan dengan segala situasi yang akan terjadi. Kecemasan dengan situasi atau persoalan-persoalan hidup yang datang. Ada kekhawatiran tentang apakah kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk berbagai masalah-masalah kehidupan kita. Akan tetapi, meski perasaan-perasaan ini sangat manusiawi dan bisa dialami oleh siapa saja, tapi setiap orang dapat menanggapinya atau menghadapinya secara berbeda-beda. Ada yang dengan penuh emosional akan menghadapinya. Ada yang dapat dengan penuh kesabaran dan dengan ketenangan. Ada yang begitu bersemangat untuk menghadapinya. Ada yang begitu perlu dengan sabar, dengan setia, tahap demi tahap menghadapi atau menemukan solusi di balik kecemasan dan kekhawatiran itu. Tentu sangat wajar bila hal-hal itu terjadi, tapi memang pentingnya ada di sana, yakni bagaimana cara setiap orang menghadapi ketakutan, kecemasan, ataupun kekhawatiran. Berhadapan dengan ketakutan dan kecemasan, saudara, saya sangka Anda ingat apa yang Tuhan Yesus sendiri pernah ungkapkan dalam bagian Injil yang lain.
janganlah takut dan cemas. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini tentu bukan hanya sekedar satu hiburan belaka, tapi ini merupakan suatu keyakinan iman yang dibagikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan ia sendiri mengalaminya ketika ia harus berhadapan dengan ketakutan, berhadapan dengan kematian dan kesengsaraan di kayu salib itu. Apa yang terjadi dengan Herodes yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi? Sebenarnya penginjil Matius ingin mengingatkan kita lagi tentang ketakutan yang dialami oleh Herodes ketika dia mendengar nama Yesus. Ketika dia mendengar nama Yesus, yang muncul dalam dirinya itulah bukanlah suatu kebanggaan bahwa ada Sang Mesias yang hadir, tetapi yang muncul dalam dirinya itulah ketakutan, kekhawatiran bahwa dia mengingat lagi masa lalunya, dosanya, perbuatan salahnya ketika dia telah membunuh Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi pada waktu itu? Apa yang dia buat terhadap Yohanes Pembaptis adalah kesalahan terbesar dalam dirinya. Ia tahu Yohanes adalah orang benar. Ia senang mendengarkan kata-kata Yohanes. Tetapi karena ketersinggungan dirinya, karena desakan orang lain, dia akhirnya memutuskan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Dia takut pengalaman ini terulang lagi. Maka ketika mendengar Yesus, ketika melihat dan mendengar berita kuasa-kuasa yang ada dalam diri Yesus, muncul ketakutan itu. Apakah dia masih bisa bertahan? Apakah posisinya sebagai raja wilayah, penguasa wilayah masih akan mampu bertahan? Dan apa yang terjadi? Dia hidup dalam penjara ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, di mana dia sendiri tidak mampu lagi melepaskan diri dari dalamnya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan bisa saja datang dan menghantui siapa saja. Kan tetapi ketika orang mendengar nama Yesus, sebenarnya satu saja yang harus muncul di dalam pikiran dan hatinya itulah bahwa inilah dia yang akan meneguhkan, menguatkan, bahkan membebaskan saya dari segala ketakutan dan kecemasan ini. Tuhan Yesus, nama itu tidak akan pernah membawa orang dalam belenggu yang membuat dia tidak keluar dari kecemasan dan ketakutannya. Sebaliknya, nama Yesus sebenarnya mengingatkan kita akan Bapa yang berbelas kasih. Nama Yesus akan juga mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, tetapi dia tidak akan memenjarakan kita dalam ketakutan itu, melainkan akan memanggil kita kepada pertobatan, kepada jati diri yang sebenarnya, yakni kita sebagai anak-anak Allah. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, di awal hari yang baru ini, dalam suasana yang segar, dalam panggilan Tuhan yang sangat bersemangat di dalam diri kita, mari kita mendengar lagi nama Yesus itu sebagai penyemangat dalam hati kita untuk mengenyahkan segala ketakutan, keraguan, kecemasan, karena kita percaya hanya di dalam nama itulah kita diselamatkan. Marilah kita berdoa. Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu, karena ketika mendengar nama putramu, kami diingatkan lagi akan jalan keselamatanmu. Semoga hari ini pun kami dengan setia mempercayakan diri kami kepadanya, karena kami percaya hanya di dalam nama Yesuslah kami dipanggil kepada pertobatan, dan hanya di dalam nama Yesuslah kami diingatkan untuk senantiasa berpaut kepadamu, Allah yang hidup, benar, dan kekal. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal, menyertai, membimbing, dan memberkati kehidupan saudara sekalian dimanapun Anda berada, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 30 Juli 2022. Terima kasih kepada Pastor Andreas Rumayar untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.